nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat untuk kita pada minggu hari ini diambil dari titah yang kedua. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Halo dari sekolah minggu. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu HKBP nomor 25 dengan judul Mari Kita Bersukaria. Adik-adik sekolah minggu, ayat bulanan untuk kita pada minggu hari ini diambil dari Roma 12 ayat yang ke-16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Halo dari sekolah minggu. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu HKBP nomor 128 dengan judul Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat segala kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, buat kesehatan, buat waktu, buat hati yang mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami jadi pendengar dan pelaku pada firman-Mu Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat mencerna firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada minggu ini terambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Abang harap adik-adik bisa memperhatikannya karena abang akan bacakan dari sini. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu keduanya, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun melihat Yesus dengan kemuliaannya berdiri dekat itu. Dan ketika orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi sementara itu ia berkata demikian,
Datanglah, masuklah ke dalam awan itu, dan takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan kita, cerita Alkitab kita pada minggu ini, yang berjudul Yesus dimuliakan di atas gunung, yang dimana diawali dengan Yesus dan 3 muridnya, yaitu siapa tadi? Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Mereka berdoa di atas gunung. Nah, di sini abang ada gambarnya. Ketika Yesus mengajak Petrus dan Yohanes dan Yakobus berdoa di atas gunung, tampaklah dua seorang, yaitu nabi dan imam, yang bernama Imam Musa dan Nabi Elia. Nah, di gambar ini dijelaskan pada ayat 30 bahwa tampaklah dua seseorang, yaitu Imam Musa dan Nabi Elia. Di sini Allah menceritakan dan menjelaskan kepada kita bahwa Yesus itu ialah imam dan nabi tersebut. Bahwa Yesus adalah sang juru selamat yang berupa imam dan nabi tersebut. Dengan gambar ini kita melihat bahwa hadir Elia. Abang mau menjelaskan bahwa Musa itu adalah seorang imam Lewi pada perjanjian lama, dan Elia yaitu adalah seorang nabi. Nah, dari cerita ini Allah mau menjelaskan kepada kita bahwa Yesus sang juru selamat itu adalah nabi dan imam. Maka di ayat 35 yang menjadi inti dari perikop ini dikatakan, maka terdengarlah suara dari alam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, yang abang kasih tahu juga kepada adik-adik sekolah minggu sekalian, bagaimana adik-adik ingin memuliakan Allah, apalagi di masa pandemi ini, yang gak kita bisa gereja atau kebaktian bersama, mungkin adik-adik bingung. Nah, yang abang mau, adik-adik setiap minggunya harus bersemangat untuk beribadah, mengikuti virtual ibadah online ini, mau bernyanyi dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, mau mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Mungkin itu saja untuk firman kita kali ini. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan Tuhan kepada-Mu, hingga pada saat ini kami masih bisa menikmati sebagian daripada firman Tuhan, mendengarkannya Tuhan, untuk menjadi melakukan firman-Mu Tuhan, di mana Engkau mengajarkan kami untuk memuliakan nama-Mu, karena Engkau lah juru selamat, sang nabi dan sang imam yang kami percaya. Biarlah kami Tuhan menjadi pelaku pada firman-Mu. Ampuni kami Tuhan agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu. Kita bernyanyi dari buku yang di sekolah minggu AKBP Nomor 1.